Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke tempat yang telah kita sepakati, yang kita sudah bahas-bahas di grup WA ya. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kelompoknya, ya alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah kita udah berdoa, udah datang di sini dengan selamat. Terus kita juga udah doa yang mana semoga perjalanannya bimbingan kelompok ini dari awal sampai akhir lancar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya udah pada tahu Bapak belum? Belum. Jadi beneran belum tahu nih. Padahal Bapak walaupun baru di SMA, tapi ya katanya bagus. Katanya, jadi yang mungkin kalian baru tahu dari kuping ke kuping, dari telinga ke telinga, terus dari mulut ke mulut, gitu ya. Ya Bapak namanya Muhammad Amar Nabi, panggil aja Amar, Bapak Amar. Nah, kan ada yang namanya pepatah. Apa pepatahnya? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ada juga yang tak kenal maka taruh. Katanya gitu, katanya orang-orang gitu kan. Nah, makanya biar kita saling mengenali, kita perkenalan dulu. Jadi perkenalannya Bapak minta pertama nama panjang, ingat nama panjang dulu, terus kayak nama saya Bintang gitu, Muhammad Bintang, panggil aja Bintang. Nah, terus sama kalimat apa ya? Kalimat motivasi aja deh. Gitu. Ya, kita ini memotivasi, saling memotivasi satu sama lain. Bapak minta yang paling depan dulu. Nama saya Siti Nurliza, dipanggil Lisa. Terus kata-kata motivasinya itu saya tadi pagi banget aku lihat di TikTok ada kata-kata menurut aku yang relate banget sama kehidupan aku yang sekarang ini. Kata-katanya itu beberapa cerita memang harus berakhir, tapi hidup harus tetap berlanjut. Sebuah kalimat motivasi yang sangat mendalam. Lanjut. Nama saya Fida Salsabila. Terus kata-kata yang Dipanggil. Oh ya, dipanggil ya. Masa mau manggil Fida Salsabila kan gak enak. Nama saya Fida Salsabila, dipanggilnya Fida aja, cuma Fida. Ya. Terus kalau kata-kata yang memotivasi saya itu berdasarkan pengalaman hidup, mungkin kebanyakan orang atau enggak ya saya sendiri itu don't trust anybody, just trust yourself. Artinya jangan percaya orang-orang gitu, percayalah diri kamu sendiri. Jadi kita tuh harus pokoknya percaya sama diri kita. Tapi kan kadang diri kita juga membohongi diri kita sendiri. Jadi apakah diri kita itu bisa dipercaya atau tidak gitu kan? Nah itu sudah di stop dulu, stop. Lanjut. Nama saya Aisyah Nurjana, dipanggilnya Ai. Oh ya, kata-kata motivasi dari saya ini saya pegang dari kecil, dari saya waktu TK. Saya pernah nonton film Dewi Pariposa. Kata Dewi Pariposa, kalau ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Nah, kan kita ambil dari apa namanya kalimat motivasi atau quotes yang 1, 2, 3 gitu kan. Karena namanya Afida ya, pakai Afida. Bapak tuh pernah tahu karena dulu sempat belajar bahasa Arab itu asik gitu. Bahasa Arab. Iya serius. Jadi apa kan Afida apa dari video Afid, nah, itu artinya apa namanya berfaedah gitu, mempunyai faedah. Nah Bapak minta nih dari awal dulu faedah dari quotesnya itu apa? Faedahnya tuh tadi tuh kan namanya tuh quotesnya tuh beberapa cerita memang harus berakhir, tapi hidup itu harus terus berlanjut. Jadi kalau misal, jadi ya emang benar gitu tuh, emang benar bukan berarti. Kalau misalkan hidup itu emang harus terus berlanjut, pasti kita harus lihat ke belakang terus nih gitu kan gitu. Kalau misalnya kita lihat ke belakang terus, kapan mau kita maju? Jadi yang namanya cerita itu kan ada startnya. Pertama mungkin prolog, terus mungkin masuk ke cerita, terus ada finishing, terakhir kan. Nah, jadi yang namanya ada tanda putih, ada pertemuan dan ada perpisahan. Ya, kebetulan kalian juga kelas 12 yang mana kelas 12 itu ujung dari kalian dan SMA. Kalian
semoga kalian semua dapat lulus SMA dengan nilai paling tinggi. Amin. Ya 3 ini yang ada semuanya sama alat tinggi semua. Terus juga ya kelas 12 kan mau masuk kuliah. Semoga kalian semua bisa masuk kuliah ke univ yang ingin dicapai. Tentunya dengan yang mudah dan tidak sulit. Itu kan sebuah anugerah. Nah, lanjut Faedah. Ya. Faedahnya itu biar kita itu lebih aware dan lebih waspada sama orang lain, nggak gampang percaya, dan ya deh biar kita nggak gampang percaya sama orang lain aja. Karena mungkin itu kayaknya kata-katanya sangat tertancap kepada orang-orang yang sad boy dan apa kata lagi? ya tadi benar. Tidak apa-apa. Kepercayaan itu tidak akan dimengerti ketika belum merasakan dia. Jadi kan ada tuh orang yang pernah dikhianati gitu. Nah, jangan sampai kita seperti orang tersebut. Tapi jadi percayanya kita ke orang itu bisa aja hilang. Yang mungkin di situ untuk kepercayaan diri kita. Jadi biar kita tuh lebih percaya dan juga lebih was-was lagi untuk menilai orang lain gitu. Kan yang namanya hati itu nggak ada yang tahu. Iya. Iya kan. Apalagi dari cewek. Gitu. Berarti sama saya juga punya nggak ada yang tahu. Iya, benar. Ini deh benar. Ya, ya mungkin juga kan yang namanya teman ada di depannya baik, di belakangnya lebih baik lagi. Positif vibes. Nggak ada yang tahu kan, siapa tahu apa mungkin jadi kakek gitu dia di depan kita mungkin biasa aja tapi di belakangnya ini jawabannya dengan salah tambahin gitu kan. Kalau nggak bersedekah atas nama temen gitu. Siapa yang tahu kan? Ya, insya Allah kita insya Allah kita semua punya lah ya teman-teman model. Walaupun ya mungkin kehidupan itu tidak seperti apa ya. Iya. Kita beda. Ayo next. Faedah dari quotes. Kalau faedah dari quotes aku kan ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Aku lihat di TikTok. Katanya gini, masuk ke kuliah itu gampang, yang susah tuh keluarnya enggak. Kalau ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Usahain gimana caranya kamu tuh bisa keluar dari kuliah itu, kamu bisa masuk ke bisa keluar. Ya. Entah di DO, entah lulus. Pokoknya keluar. Ada jalan masuk pasti ada jalan keluar. Ya walaupun seenggaknya. Tapi jangan sampai di DO. Nah, kan kita udah masuk baik-baik. Nah, keluarnya juga baik-baik juga. Gitu. Ya masuknya kan di jalan masuk, keluarnya juga di jalan keluar yang benar. Iya. Ya, yang namanya kuliah itu memang mungkin yang pernah Bapak rasakan sedikit harus ada yang namanya perjuangan. Entah itu perjuangan dari segi dompetnya, segi psikis, gitu, segi hati, dan juga perjuangan yang mungkin sampai berdarah-darah. Gitu, ya. Alhamdulillah semoga kita semua nggak pernah merasakan perjuangan yang sulit dan semuanya dimudahkan. Amin. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, yang namanya bimbingan kelompok itu kan ada kesepakatan norma-norma yang harus kita taati, seperti ya gampangnya ini peraturan yang harus kita taati pas berjalan bimbingan kelompok. Nah, ada yang mau memberi ini nggak peraturan untuk kita masing-masing? Karena peraturan itu ditaati, kalau kita enggak. Nah, gitu. Ada nggak? Ada nggak? Nah, udah kalau nggak ada, dimulai dari Bapak. Norma yang Bapak ingin sampaikan yaitu kita menggunakan norma keaktifan dan kesukarelaan. Jadi biar sharing kita nih berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Masa lagi sharing tapi satunya diem, kan macet. Jadi ya, enaknya kan saling sambung menyambung menjadi satu. Itulah Ini Pak. kenapa jadi kita. Sebut merek. Nah, terus Bapak juga mungkin minta ya kalau misalkan lagi ngomong halus gitu, mungkin bisa ya angkat tangan aja, kita angkat tangan terus minum, nggak apa-apa minum. Terus ya mungkin kalau misalkan kebelet gitu ke belakang ya bisa ngomong dulu gitu, Pak izin ke belakang ya gitu.
Nah, karena kita masuk di bimbingan kelompok, ada yang pernah nggak bimbingan kelompok waktu dulu di SMA? Nah, itu pas mungkin kelas berapa gitu? Kelas 10. Kelas 10. Nah, itu gimana? Itu tuh membahas guru yang menurut kita tuh kurang cocok sama kita, iya sama kurang sama kitanya gitu, karena menurut kita tuh dia ngajar tuh maaf kurang jelas gitu. Dari kita tuh karena kita kan pengen masuk kuliah, pengen mencapai apa namanya tujuan kita tuh pengen belajar dengan sungguh-sungguh gitu, melihat teman-teman sekelas pada ambis semua dan melihat guru seperti itu sepertinya tidak cocok gitu kan. Jadi kita nggak semangat. Iya, terus pelajaran nggak masuk, semangat belajarnya juga turun. Terus jadi terus jadinya kita gimana kalau misalkan gurunya itu diganti, malah jadinya nggak diganti, kita harus menunggu sampai kelas 11. Sama ini ada nggak sih yang waktu gurunya ke kelas kan terus kayak kita itu disuruh gambar gitu loh. Kan ya sih kita disuruh gambar, terus nanti gambarnya dikumpulin ke guru, nantinya itu nilai ada 3 barang atau 3 objek yang dijadiin gambar. Terus gue dikumpulin, nanti si guru itu nilai gitu. Tau nggak sih kayak gitu? Ada cuma aku nggak ingat. Ada apa kan yang kita gambar macam-macam tuh kita tuh nggak salah bikin penggambaran penggaris gitu nggak sih? Nggak ingat. Ya Allah. Atau mungkin terjadi hanya di dalam mimpi. Iya benar. Gambar di buku. Iya benar. Emang ada cuman lupa. Iya itu. Jadi itu kan yang namanya bimbingan kelompok itu minimal 2 orang, gitu 2 orang atau lebih. Kebetulan ini kan 3. Nah, bimbingan kelompok itu intinya sebuah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Kelompok 3 masuknya kelompok. Nah, kalau misalkan yang kan ada mereka masuk ke kelas, itu kayak tadi kan yang suruh gambar apa. Nah, itu namanya bimbingan klasikal. Yang mana guru-gurunya itu masuk ke kelas, gitu ya, kita suruh gambar, entah main ataupun sharing. Intinya yang masuk kelas itu bimbingan klasikal. Nah, terus kan kita bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu ada beberapa teknik nih ceritanya. Ada teknik sosiodrama, psikodrama, problem solving dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang ini biar kalian tahu aja, sosiodrama itu ya bermain drama. Bermain drama nanti ada teksnya, terus ada juga kalau misalkan yang emang niat itu pakai kostumnya sekalian, nah itu yang sosiodrama tapi tentang sosial, ya mungkin seperti tentang temanya teman sebaya, atau pergaulan teman sebaya, kalau kan tentang sosial. Nah kalau misalkan yang psikodrama itu bermain drama juga sama, tapi lebih mencondongkan ke ininya, karena kepribadian masing-masing. Kalau problem solving itu yang namanya juga problem solving, pemecahan masalah gitu. Kan karena mungkin gak enak ya 3 orang main drama gitu. Kan malah jadinya gibah. Iya benar. Iya kan, malah jadinya gibah gitu. Bukannya main drama malah ngomongin drama orang lain. Kan gak asik, jadi mending ngomongin drama kita masing-masing. Yang namanya orang itu kan pasti ada permasalahan. Karena kita pasti punya masalah, jadi kita pakai teknik problem solving. Jadi paham kan problem solving ini gimana? Nah, tentang problem solving. Kebetulan kalian ini kan kelas 12. Yang mana kelas 12 itu akhir dari sebuah pertemuan, akhir dari sebuah cerita. Ya mungkin nanti kalian bisa ketemu lagi setelah lulus, tapi kan pasti dalam suasana yang berbeda. Nah, kalian kelas 12 ini ada pertanyaan besar tentang apa permasalahan hidup kalian. Kalian ini punya permasalahan hidup apa sih yang bakal kita yang cowok pecahkan sekarang? Agak banyak ya, cuman kalau misalkan mau dibulatkan itu menjadi satu kesatuan, seperti ini semuanya mengalaminya gitu loh. Kita tuh mau masuk universitas mana, jurusan mana, terusan minat bakat kita tuh di mana, terusan udah milih kuliah dan jurusan nanti prospek kerjanya gimana, udah kedepannya bakal jadi apa. Iya benar. Terus semuanya sih kita saat ini gimana masa depannya itu. Semuanya itu masalah bisa aja jadi masalah. Ya karena kita udah kelas 12 juga kita
ada ujian dan segala macam. Jadi masalah-masalah kecil aja sama kelas kita 12 bisa jadi masalah yang besar. Ditambah stres, ditambah masalah yang lain kan. Jadi hidup itu isinya apa? Masalah. Masalah. Tapi tenang, enggak, yang namanya hidup itu sebuah berkah dari Allah gitu kan. Ya, yang mana kita tuh kalau misalkan di Al-Quran itu kan apa untuk beribadah gitu ya katanya kan. Jadi ya, hidup itu bukan masalah tapi untuk ibadah. Lurus dulu kita. Nah, jadi apa kalian nih lagi bingungnya tentang apa kan? Gimana cara kita masuk kuliah nanti? Prosesnya sih, jalannya itu bagaimana? Prosesi kedepannya bagaimana? Tapi kan apa kelas 12 itu biasanya ada yang selesai kelas 12, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Nah, kalian ada kepikiran nggak yang namanya apa? Udahlah daripada kuliah gitu, kerja aja, udahlah kepikiran. Sempat ada. Itu gimana? Gimana nih? Ini dulu. Oh, pikirannya sih kan masuk kuliah itu kan susah ya jalannya kan. Emang banyak jalannya, cuma emang susah gitu jalannya tuh menuju masuknya tuh kan. Nah, aku sudah pikiran ini kan masuk kuliah tuh ada 3 cara kan, ada SNM, SBM, sama UM atau ujian mandiri. Nah, aku kepikiran kalau misalkan aku nggak dapat masuk siswa eligible atau berarti jalur untuk masuk ke SNMPTN, ya udah berarti aku masih SBM. Iya, kita harus SBM gitu, kita harus belajar dengan dia. Tapi kan ini kan belum tentu nih SBM ini keterima apa enggak nih kalau misalkan kitanya belum siap dan matang gitu loh. Nah, kalau misalkan aku nggak bisa SBM, masih pengen UM sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa aja kalau misalkan UM. Cuma pribadi aku UM itu udah susah, mahal, belum nanti banyak uang pangkal dan sebagainya. Sedangkan uang pangkal tuh apalagi orang pengen kuliah pasti kan sudah persiapan uang itu banyak gitu. Nah, sedangkan belum lagi kalau misalkan kita tuh kos atau apa gimana gitu. Jadi masih apa saya tuh masih mending nggak UM deh, masih mending gap year aja gitu. Nah, nanti waktu gap year itu setahun itu aku mau belajar sama mau bantuin ibu gitu, mau bantuin dia usaha jualan. Jadi intinya mau bagaimanapun lebih mending kuliah daripada kerja. Kalau misalkan kerja pun mungkin membantu orang tua. Ya itu sebuah prospek yang mungkin bisa dibilang sedikit brilian. Dimana ketika sekali dayung terlampau, kita belajarnya dapat, belajar untuk masuk motifnya dapat, belajar jualannya dapat, usahanya dapat, dan juga untuk membantu orang tua. Ya kita tahu sendiri lah membantu orang tua itu kan sebuah apa namanya rahmat, gitu. Sebuah kesempatan yang sangat langka. Kalau udah kuliah kita pasti bakalan jauh dari orang tua, bagi yang mungkin merantau gitu ya. Tapi ya masuk kuliah juga bakalan sibuk juga, karena masuk kuliah itu ya tugasnya pasti ada 1, 2, apalagi kalau udah semester yang tinggi. Next. Saya pribadi sih ya, kalau misalkan kuliah atau gap year yang kayak Lisa tadi, jadi lebih pentingin apa ya, kita coba dulu, kita usaha dulu. Kalau misalkan kita udah nyampe pada batas kita dan itu tetap nggak kepengen yang kita mau, kalau kita masih pengen ambisi kayak gitu ya udah semester 5 gap year dulu kan. Di gap year ini tuh bisa ngelakuin banyak hal. Kalau misalkan saya nih, kita kalau misalkan bisa kerja kan bisa aja kayak jualan online gitu kan, sama sekalian belajar atau nggak konten gitu kan, karena kan udah banyak yang sekali konten misalnya di TikTok atau nggak di Google atau nggak di mana kan itu bisa aja dapat duit, dapat endorse atau segala macam. Sebenarnya itu bisa aja kita kalau misalkan ada kemauan dan nggak malu gitu bertanggung jawab ke kita sendiri ke sosial media. Ya, terus kalau misalkan cari aman ya ikutnya ke TNI gitu, itu udah ada bukan breaking sih sebenarnya, jadi udah ada apa ya, pengalaman ya, rencana B gitu. Kalau misalkan nggak dapat kuliah yang pengen diambisin gitu kan, sebenarnya bisa aja fisik juga alhamdulillah kan. Cuma saya sendiri nggak ada kepengenan buat ikut sesuai jalan aman yang ke tadi itu ya gitu sih. Karena apa ya, nggak tertarik sih. Iya, jadi
istilahnya pokoknya harus kuliah, kalau nggak kuliah mending gap year. Punya plan B Iya benar. ke tentara, tapi nggak tertarik. Iya. Pertanyaannya berarti buat apa menjadikan plan B? Iya sih. Iya jaga-jaga. Iya. Jaga-jaga. Ya kalau emang lagi enak banget ya udahlah. Iya, Cari udahlah. orang tentara aja. Ya udahlah bela negara gitu. Iya. Ya bisa. Lanjut. Kalau aku pribadi aku mau gap year. Cuman kalau pada akhirnya aku harus gap year, ya udah aku nggak mau aku gap year. Kalau masuk kuliah kan berarti masih ngawal-ngawal ya, masih apa namanya? Nggak tahu udah. Iya, masih satu apa enggak? Benar kata Alina. Kalau mau jalan aman, aku masuk ke kepolisian. Cuma dari segi fisik aku kurang kuat fisiknya. Berarti juga tetap sama nih. Yang penting pokoknya kuliah. Iya, Ada pikiran polisi tapi apa nggak minat. Sebenarnya gap year itu kayak paksaan sih. jangan mau nggak mau kita udah usahain. Kita nggak terima SNM ya. Tapi dilihat dari contoh kan emang banyak yang sukses dari gitu kan. Ya itu tergantung orangnya sih. Ya kan ada tuh yang mengatakan kegagalan itu adalah sukses tertunda. Ya, tapi ya yang namanya kegagalan itu kan sakit gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah rasa yang enak, terutama kita rasa sakit. Jadi ya memang kelas 12 itu namanya pucuk. Kalau misalkan orang mau naik gunung itu, kalau pas mau naik itu kan yang lagi berat-beratnya dari pucuk. Sama kalian dari fasenya lagi berjuang-juangnya. Gitu. Tapi ya sebisa mungkin pokoknya semoga kalian semua nggak ada yang kalian bisa masuk kuliah dengan jalur yang kalian impikan dan impian kalian ya amin. Tentunya dengan mudah ya. Iya. Jadi juga kadang suka malu ya. Bapak-bapak bisa tahu. nanti kalian baru masuk, ya mungkin kalian bisa masuk rumusnya, tapi yang lain udah semester berapa? 3, 4, kan udah semester 3 kalian baru semester 1. Ya maba. Iya. Apalagi kan biasanya kalau zaman sekarang kan jadi maba itu ada orang yang upload di ya Tribun kan, saya siap melaksanakan apa gitu. Ntar pasti itu kalau misalkan komennya nggak dimatiin, ya maba. Yang semangat ya deh. Bayangin tadinya. Saya sudah semester 3 ya terus saya juga gap year emang waktunya Sayang waktunya karena kan yang namanya ada kuliah, ada kerja. Nah, kuliah nih, ada judulnya kerja. Kenapa nggak kerja? soalnya itu sih yang butuh ilmu sih gitu kita butuh ilmu persiapan iya Sekarang kantongan yang menerima anak lulusan SMA jarang. Paling enggak orang tuh S1, S2 aja kayak masih jadi pertimbangan. Apalagi SMA. Mau berarti nggak bakal terima. Tapi S1 juga belum tentu bakal diterima sih. iya benar iya Jadi ya tergantung tujuan. S1 aja belum terima apalagi yang baru lulusan ya SMA untuk bantu astagfirullah Kamu bilang jangan capek. Tapi kalau halal, Kenapa enggak? ya bertahan. Untuk bertahan hidup tuh ya memang harus ada perjuangan. Nah, karena kalian itu mau kuliah, apa nilai plusnya dari kuliah itu apa sih? Yang dari ujung dulu. Nilai besar dari kuliah, nambah relasi, nambah ilmu, terus cara berpikir kita juga jadi berkembang. Apalagi terus kalau kita merantau di luar kota kita harus belajar gimana caranya kita hidup sendiri dengan orang tua. Kita pokoknya bisa bertahan sendiri, harus kuat. Next. Kalau misalnya kitanya benar itu bisa jadi ajang memperbaiki diri gitu kan. Kalian juga buat kayak belajar nanti belajar menjadi dewasa gitu kan hidup sendiri terus juga manage uang manage uang kalau emang kitanya benar tapi kalau kitanya emang serabutan ya apa ya jauh dari orang tua cuma buat alasan biar kita itu nggak gantung di rumahnya. Jadi kamu dari rumah dengan alasan sekolah. Iya, mau duit kita tuh kalau buat sambung. SPP naik padahal turun sebenarnya. Iya.
Ya misalnya sebenarnya secara logika kebanyakan itu kan yang namanya SPP atau UKT ya semakin lama semakin turun. Iya sebenarnya kan gitu. Kalau semakin naik. Ya enggak, apa kalau misalnya semakin next semester itu kan semakin turun harus awalnya tapi semakin turun. Masa ini bakalan naik. Kalian makanya jangan sampai kita harus turun itu malah naik. Pak kirim uang dong. Buat apa? Ada acara kampus. Padahal buat main sama kampus punya. Circle-nya. Atau nggak buat lawan biasanya kan. Iya. Banyak itu terjadi kuliah orang yang saling membucinkan diri. Bilangnya biar ada samping, biar ada jaringan, gitu ya. Biar ada apa namanya membimbing mungkin. Tapi ya sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Ada plus ada minusnya. Lanjut. Sama sih untuk belajar diri sendiri aja sih, untuk bisa lebih mandiri, terusan kita tuh dapat wawasan yang lebih luas, tambah relasi juga sama iya. Tadi kan udah plusnya nih. Nah sekarang minusnya apa dari kuliah kita sekarang? Minusnya kalau kamu nggak punya kerjaan, kamu bakal kembali sama teman kamu. Teman kamu apa? Ikut narkoba. Jadi kalau minusnya pokoknya harus punya pendirian yang kuat sama diri sendiri. Tergantung diri sendiri sih, bener. Kalau kita punya pendirian yang kuat, berarti kita tuh tahu gitu loh, kita tuh harus fokus sama tujuan kita gitu loh. Kita sama hal apalagi kalau misalkan kita jauh dari orang tua itu pasti belajarnya lebih banyak. Berarti ya balik lagi ke quotes yang awal ya. Just trust Yourself. Nah, balik lagi ya di situ yang namanya quotes di awal itu gunanya untuk saling menyemangati diri kita masing-masing. Nah tadi kan plus sama minusnya udah. Berarti kalian kan emang pengen kuliah. Jadi bagaimanapun caranya makanya kalian kuliah. Kan yang namanya kuliah juga perjuangan dan namun kalian perjuangan yang harus kalian lakukan itu yang paling harus kalian lakukan itu apa? Belajar siapa mental, iya siapa mental. Nah itu gimana belajar itu gimana? Kan ada yang namanya orang belajar kehidupan, belajar MTK, terus mungkin belajar memahami dia gitu lah. Itu belajar gimana? Menurut aku sih banyak sih. Satu belajar materinya, yang kedua itu belajar gimana taktik itu untuk masuk ke situnya, masuk ke universitas yang paling ampuh, yang paling paling ampuh lah gitu. Kita juga harus tahu kayak gimana nih strateginya. Sebenarnya sih satu belajar dewasa kan kalau kita belajar dewasa kita juga bisa nih ancam-ancam ke depannya bakal kayak gimana, terus juga bisa juga kayak dengan kita menjadi dewasa kayak kita itu bisa lebih mengatur misalkan kita pengen ngatur apa nih tapi kita dalam sendiri masih kekanak-kanakan ya udahlah biarin aja nanti aja ngapa ini gue kalau jawab nah iya nggak bisa jawab jadi ya belajar dewasa untuk apa ya untuk kedepannya itu bakal kayak gimana kalau kita sudah dewasa di saat waktu segala macam udah pasti semuanya bakal lancar insyaallah. Pokoknya belajar materi, belajar menghadapi orang lain juga. Karena kalau kita merantau, kita bakal ketemu sama banyak orang dan kita tuh banyak. Ya, kita nggak ada orang tua juga yang bakal ngarang kita. Jadi kita juga harus pintar-pintar ini berkomunikasi sama orang. Apalagi kan nanti kalian kuliah itu hidupnya nggak sama orang tua. Pasti hidupnya itu kalian sama teman terutama yang rantau-rantau ke kota orang. Pasti kalian hidupnya sama teman ya mungkin ada yang Hindu gitu kan hidupnya apa tapi ya pasti bakalan sama teman karena apa? Karena nggak ada orang tua. Jadi ya kalau mau main, mau refreshing, mau ini ya sama teman. Sesuai sistemnya ya. Tadi yang disebutin menambah relasi gitu kan. Ya memang menambah relasi tapi yang relasi seperti apa? Ya, balik ke diri kita masing-masing. Kitanya pengen belajar apa ya cari temennya yang seperti apa. Kitanya mau yang IPK-nya tinggi, cari temennya yang Pintar, yang manis. tapi ya ini sedikit gambaran aja sih ketika kalian kuliah itu ngabis boleh tapi oke
Nah kan tadi apa namanya salah satunya itu kita masuk ke dunia kuliah itu bareng sama hidup sama orang lain, nggak sama orang tua, apalagi yang hidupnya apalagi yang kuliahnya di luar kota. Otomatis yang namanya teman itu benar-benar sangat apa namanya mempengaruhi diri kita. Nah kan tadi udah tentang belajar tuh, jadi belajar tentang relasi, belajar tentang apa namanya kehidupan, belajar materi juga gitu. Nah kan salah satunya itu yang paling penting adalah materi gitu ya, untuk mempersiapkan diri kita masuk ke universitas. Nah biar ya ini dulu apa namanya, biar kita sedikit rehat dulu pikirannya. Kita masuk ke SBQ aja. Tahu SBQ? Tahu nggak? SBQ itu namanya juga es dingin. Break itu pecah, jadi biar mendinginkan suasana, memecahkan suasana yang panas menjadi dingin. Nah Bapak minta sambung cerita aja. Jadi gampangnya kalau misalkan Bapak bilang, tapi pakai ini ya, pakai apa namanya, mimik muka dan tangan gitu. Gimana? Acting tak? Jadi bukan acting, cerita gitu, sedikit cerita. Tapi ceritanya tuh harus berkelanjutan. Aku bingung tapi. Gitu. Ini gambarnya kalau dulu gitu. Nah, dulu saya apa suka minum kopi gitu. Nah, dulu saya suka minum kopi. Pokoknya sambil ada ekspresi wajah gitu. Ada apa namanya, gerakan tubuh. Bapak minta tentang apa maunya? Oh, ada temanya kucing ya? Ya, jangan merawat kucing deh. Merawat kucing saja. Tidak punya kucing ya. Jangan. Jadi tentang apa? Tentang Karena apa namanya, kalian punya kucing. Kucing juga nggak cuma satu, ada yang hidup dan ada yang meninggal juga kan pasti kan gitu. Nah kan sekarang sudah menjadi hidup. Tadi Bapak pengennya tentang mantan. Jauh jangan mantan ini aja, yang mantan yang Enggak, jangan mantan. Mantan rumah. Hah? Rumah Aku bekas pernah kalian. Oh, Pokoknya pindah. namanya juga cerita. Oh iya, Cerita mengarang tentang Oh, rumah. mengarang aja. Nah, iya mengarang. Oke. Keluaran bisa. Dari Ini aja dulu nih. Ini yang sering pindah-pindahan. Iya. Iya. Dua kali doang. Dari tentang rumah yang dulu cerita. Satu kata, satu kalimat. Satu kata berjuta rasa. Satu kali udah jadi sama. Dulu. Iya. Dulu. Dulu. Udah kan satu kata? Lanjut. Oh lanjut. Dulu rumahku di Cedahu. Habis itu aku pindah ke kuliah di Pelayan. Tapi di Pelayan itu rumahnya kurang nyaman, soalnya sempit dan itu ceremboknya warna oranye. Habis itu aku pindah ke rumah ketiga. Rumah ketiga ini masih sama di Pelayan, di daerah Bidana. Di situ rumahnya lebih nyaman. Jadi sebenarnya pas waktu malam-malam aku lapar banget. Terus sorry ya. Ya, aku lapar banget. Dan itu aku pengen makan tuh, udah posisinya udah jam 11 malam, mau ke jam 12. Terus aku minta ke ayah anterin ke McD. Ceritanya di perumahan aku ini karena perumahan baru ya, belum ada satpamnya. Si gerbang depan rumah tuh harus kita buka sendiri. Aku bukalah gerbang depan. Pas jalan, kayak baru 5 langkah dari rumah gitu, aku lihat di depan gerbang rumah itu ada pocong. Itu bendera kali. Nah itu pocong, itu beneran pocong. Aku teriak, aku teriak kencang, itu aku nangis. Ini aja kita Tentang rumah juga. Iya. Lanjut. Masih lanjut. Lanjut ceritanya. Nah, tentang horor juga. Ini sama tentang horor juga. Jadi waktu itu kan jadi ketemu pocong, kalau aku rekaman suara karena menurut saya suara saya itu bagus, saya jadi rekam masukkan nyanyi. Nah habis itu jadi posisinya ada di kamar gitu,
di mana semua orang itu ada di belakang, saya ada di depan, soalnya kamar saya tuh di depan gitu loh. Nah terus pas saya nyanyi saya rekam, pas aja aku ulang, setelah ulang kok tiba-tiba ada suara lain gitu tuh, suaranya besar banget, suaranya besar banget, teriak kayak wah gitu. Terus habis itu aku takut, aku merinding banget, terus aku kabur. Enggak sih, aku gak kabur, cuma aku jalan santai biasa aja, cuman jalan cepet gitu. Terus aku lemas, duduk di kasur kan kayak ngomong gitu. Terus ditanyain, kamu kenapa? Aku habis rekaman suara, kok ada suara orang lain gitu. Iya beneran, gue lihat nggak, atau mau dengerin nggak suaranya kayak gimana. Terus pas lagi dulu semua orang diam terus merinding. Terus habis itu aku nggak tidur 1 minggu di kamar. Seriusan, nggak bohong. Kalau misalkan masuk ke kamar pun cuma ngambil keluar, terus habis itu keluar lari. Jujur sekali guys. Iya. Itu lari dan tetap merinding gitu. Ya mungkin itu apa, ada teman lain yang mau ikutan nyanyi. Iya, kita nyanyi duet ya, mau duet nih. Kamu suaranya bagus ya gitu. Kita duet gitu. Kalau aku sih yang waktu itu ini kejadian baru banget ya, dan sempat di SG juga yang lagi nge-record gitu, kayak lagi main kamera terus kayak kan ngebelakangin kaca tuh. Nah aku nengok, aku tuh nggak senyum kan, tapi dikasih tuh senyum, tau gak sih di SG tuh. Nah gara-gara pas waktu masih SG kapan ya, pokoknya kaca cermin itu tuh pernah aku pakai buat kayak bikin, tau gak sih anak kecil kan suka penasaran ya, jadi katanya tuh ya buat ketemu batas goib, ngumpulin buku, ngumpulin rambut, dan disimpan ditaruh di tempat. Nah kacanya itu gitu sama kain putih selama kalau nggak salah tuh 7 hari, dan pokoknya 7 dan belum 7 hari udah deg-degan banget. Jadi itu ritual gagal ya, tapi efeknya itu sekarang, jadi kayak saya itu kena Baru datang. Iya. Ini kemarin aja bos, lama amat ketemunya. Lagi rekam gini kan, aku kan suka kayak duduk di apa tuh namanya, duduk di lantai kaca, enggak di cermin gitu. Pokoknya duduk ke belakangnya, ada masalah kayak gini, nggak senyum tapi yang di kaca itu senyum. Jadi creepy banget sih. Itu mungkin mau ngajak bikin SG bareng. Iya. Tapi saya nggak di Instagram. Numpang aja nggak apa-apa. Ini efek ritual beberapa tahun yang lalu nih. Coba kalau efeknya nyanyi, mungkin baru juga. Enggak, serem juga. Nggak bisa suara nggak sih? Soalnya emang beneran kerekam. Ini kalau misalkan masih ada, aku tunjukin. Sayangnya waktu itu tiba-tiba karena HP-nya dulu masih kentang banget, jadi nggak ada, hilang langsung. Tapi kalau nggak salah punya juga nggak Iya, sih pernah yang juga di tuh. grup Yang ada teriak kan, aku pernah nunjukin. pernah ngirim di grup tahu. Coba, aku itu kan hilangnya masih di SMP ya rekamannya. Iya ada lagi tahu, ada lagi bisa. Iya, aku pernah nunjukin aku kelas 10 ya. Banyak banget ya. Nah waktu itu pernah lagi record apa gitu tuh kan kirim di grup. Iya bisa ada. Ada Laki-laki, bapak kayak bapak tua gitu. Iya VN gak sih, bukan VN. Guys gini-gini lah lagi ngobrol kan, terus kirim tiba-tiba ada kayak suara bapak-bapak gitu. Nah, orangnya udah dulu nanti pas lagi nggak pada balik masing-masing masih berasa berlanjut kan. Iya. Jangan sampai lanjut bilang sebenarnya udah selesai gitu. Udah ya lumayan lah, kita balik lagi ke permasalahan diri kita. Nah tadi tuh kan apa namanya, plus minusnya kuliah udah gitu, terus apa bagaimana kita itu agar bisa masuk ke perkuliahan gitu kan. Nah seandainya jika Nauzubillah sampai gap year gitu kan, nah perasaannya bakalan gimana sih? Sedih sih, pasti sedih sih ngerasa. Tapi mau gak mau gimana ya, kita udah usahain. Iya, ngerasa useless juga sih kadang-kadang. Tapi sedih sekali excited sih, biar kan katanya gap year tuh bisa banyak nambah pengalaman gitu. Tapi ya sedih, banyak sedihnya sih. Kita waktunya berkurang kan, maksudnya kalau misalkan orang-orang yang lain udah kayak tadi tuh udah semester 3, kita masih semester 1 sayang waktunya. Iya. Mungkin juga sih orang tua bayarkan buat apa selama kita nanti gap year kan kita masih berpegang teguh masih bergantung sama orang tua, dan itu bakal lebih lama lagi bergantung sama orang tuanya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan yang kuliah nanti jurusannya pada lama-lama, kalau misalnya yang ini jurusannya lama
waktunya juga Iya, waktu sekolahnya. Juga. Berarti intinya kalau misalkan gap year ya pasti bakalan sedih. Sedih, Ya. iya. Nah, untuk menanggulangi rasa sedihnya itu gimana? banyakin me time, jadi kayak lebih apa ya Menanggulangi rasa sedihnya ya. Kan biasanya banyak tuh cerita-cerita. Sibukin diri kita sama aktivitas yang lain. Iya, gitu. Entah belajar, entah traveling, entah kumpul bareng teman, keluarga. Iya. apa ngelakuin Hal yang kita suka gitu. ngelakuin apapun yang kita sebelumnya itu nggak bisa ngelakuin gitu pas Iya, waktu benar. SMA. Jadi semuanya itu dikerahin di 1 tahun itu dan harus cukup. Ya tapi ingat tujuan kita apa? Iya, Karena iya, kalau manusia iya. ingat tujuannya kuliah. Jangan sampai baru buka notif masuk. Iya. Terus Yuk. Ya, Yuk gas kemana gitu kan lah itu. Setahun kayak gitu terus. Wah, udah nggak kuliah. iya. Kan biasanya orang-orang gitu kita baru buka notif masuk ayo ke sini gitu kan. Awal masih lama sekarang udah. Terus minggu depannya gitu lagi. Minggu depannya gitu lagi. Nggak berselang 2 hari baru kemarin udah main lagi gitu. Jadi kita harus fokus tujuan kita. Nah, sebelum kita ini kita kan udah kan cuma dapat waktunya 45 menit. Nah, kebetulan sekarang udah hampir 45 menit. Nah, jadi dari semuanya itu kesimpulan yang telah kita dapat apa? Satu-satu ya, satu-satu. Kalau kita satu-satu. Tapi pokoknya nggak cukup, maksudnya satu-satu tuh jangan banget. Iya. Tapi faedahnya apa kesimpulannya dari satu? Nah, Pertama sih satu fokus. Jadi ini dapat wejangan sih dari ibu waktu pas lagi beberapa hari lalu aku nangis di pasar karena ngerasa bimbang banget mau masuk kemana dan harus kayak gimana. Terus aku juga kepikiran karena kakaknya aku nih ngomong gitu loh, jadi aku pikiran benar aku nangis terus kata ibu begini. Jadi ada suatu cerita kalau misalkan ada orang yang sholat di musola gitu kan, musolanya tuh kayak bising, ada orang yang main HP, ada orang yang ngobrol terus, jadi dia nggak fokus untuk menjalani ibadahnya gitu loh. Terus sampai akhirnya diceritain itu ke Pak Ustadz, terus Pak Ustadz ngomong kayak gini, nanti kamu besok sholat lagi ke musola, terus bawa air, tapi airnya tuh dibawa ke saya terus jangan sampai tumpah gitu deh. Nah, si orang ini akhirnya menjalani hal yang dilakuin, hal yang diperintahin sama ustadznya gitu loh. Nah, dia ngerjain itu dan tetap fokus sama air minumnya itu gitu loh. Jangan sampai tumpah, biar nggak tumpah gitu kan. Nah, selama dia fokus, dia tuh nggak kedengeran apa yang orang-orang lakuin. Dia nggak fokus, dia nggak merhatiin orang yang lagi main HP, dia nggak merhatiin orang yang ngobrol, jadi tetap fokus sama si airnya biar nggak tumpah. Nah, sama aja gitu. Kita fokusnya ke tujuan apa? Pengen kuliah, ya udah kamu nggak usah dengerin orang-orang yang lain gitu. Kamu cukup fokus aja untuk menuju ke kuliahan gitu. Jangan sampai mikir dia kayak gimana gitu, urusan orang tua gitu apa gimana gitu. Tapi sih kayak gitu. Terus aku kepikiran kayak iya bener juga sih. Terus habis ibu ngomong itu nggak sedih lagi. jadinya fokus. Karena tujuan kita. Iya, kita cuma cukup belajar. Ya namanya orang siapa belajar, kita ilmunya nambah gitu kan, terus materi semua yang diujikan bakal masuk, kita besar berarti kan auto masuk gitu. Ya tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Kalau tadi itu dari pertemuan ini atau gimana? Yang dari pertemuan ini. Kalau yang dari pertemuan ini sih aku tuh dapat apa ya? Jadi lebih tahu gimana teman-teman kan. Mereka kan jadi lebih terbuka juga. Entah yang tadinya takut kan buat ngomongin tujuannya, buat ngomongin apa ya masa depan masalahnya gitu. Jadi lebih tahu dan lebih mengenal kan. Terus juga kayak kita dapat pengalaman dari yang lain juga buat antisipasi diri kita nanti. Oh pengalaman temen ini kayak gini, pengalaman temen ini kayak gini. Jadi kita itu bisa ngambil apa ya pembelajaran dari pengalamannya teman-teman gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman dari orang lain. Lanjut. Kalau aku dengan pertemuan kali ini ya, alhamdulillah banget masalahku jadi terselesaikan. Aku yang tadinya dilema mau kuliah atau kerja atau gimana, di pertemuan kali ini jadi alhamdulillah
jadi menjadi lebih fokus lagi. Ya, Pokoknya apa udah nggak usah itu langsung lihat. Nah kan tadi udah kesimpulannya gitu. Nah, terus pesan dan pesannya gimana? Kalau yang nonton udah dunia pesan dan pesannya pesan dulu. Iya, sampai pulang 2 kali. Iya. Iya. Karena masalah kamera. Iya. Terus kita bisa bincang-bincang bareng. Nambah wawasan juga ya. Jadi kenal sama banyak juga. Nambah relasi kan? Iya, menambah relasi. Silaturahmi. Nah, terus karena yang namanya bimbingan kelompok itu nggak cukup sekali, itu kan pasti kita tuh ada rencana tindak lanjut ke depannya, ada agenda ke depannya bagaimana. Nah, enaknya kita bakal merencanain kapan? Mungkin apa 5 hari ke depan atau minggu depan gitu, atau pas nanti kan sekarang kita lagi rehat nih gitu, lagi apa namanya di luar jam sekolah, atau mungkin pas lagi jam sekolah saja itu gimana? Mungkin seminggu lagi kali ya. Iya, bisa minggu lagi. Ya mungkin seminggu ke depan pas lagi udah masuk sekolah ya berarti ya. Iya. Masuk sekolah ya mungkin bisa di ruangan BK gitu. Boleh ya. Ya nanti biasa apa namanya kita diskusi lewat WhatsApp. Ya, itu karena kita sudah 45 menit menghabiskan dan sharing bersama-sama. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, menambah wawasan baru, terus menjadikan kita lebih fokus dalam tujuan. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita tujukan dengan mudah. Nah sebelum kita akhiri, karena kita awalkan tadi udah doa. Nah sekarang kita berdoa lagi di akhir. Doa gue. Selesai. Bapak akhiri, terima kasih atas waktunya yang sudah kalian sempatkan datang ke sini, yang sudah kita rembuk bersama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.